dapat diambil pada papan pengumuman kantor jemaat. 7. Ibadah di saat ini akan dilaksanakan baptisan kudus kepada 2 orang anak, yaitu Stefania Gravila Tumuri dari jemaat GPM Shalom dan Fredelia Skenlain Huai dari sektor Diakonus, dan dilayani oleh pendeta Bapak A. Yoris. Bacaan Alkitab terambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ke-13. Lagu persiapan nyanyian rohani nomor 5, bait 1 dan 7. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majelis Jemaat, Pendeta A. Yoris Ketua, Penatua G. Saitapi Sekretaris. Bapak, Ibu, dan anak-anak, selamat pagi, Shalom. Mari kita tebiskan ibadah kita di saat ini. Penolong kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Amin. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin.
Tuhan kudus, dipujikanlah namamu penebus. Jemaat kekasih Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap 2 orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, dan pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Injil Yohanes 3 ayat 5. Dengar pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dengan demikian baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak-anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 17. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, ilahi dan manusia, hendakku turun dan ku kasihi Kau harta rohku yang bakar. Saudara-saudara jemaat, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai persekutuan orang percaya, marilah bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami.
Baharuilah hidup kami, agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah firman Allah seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma 6 ayat 3, 4, 5, dan 8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dalam kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Hatiku beriman andangkan siksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku, kepada sayangmu ku menyerah, ku menyerah. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan, dan dibarui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Hai puji kuasa namanya, malam sembah sujud, dan di hadapan arasnya beri hormat, 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 Yesus Tuhanmu. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan pagi yang indah ini kita akan membaca dari sedikit dari berita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, dalam ibadah di hari Minggu, hari Tuhan di saat ini, kami anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu. Tetapi kami mengaku dan kami sadar sungguh Tuhan kami belum mampu melakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Untuk itu Tuhan berfirmanlah kepada kami, ya Allah ya Tuhan kami, karena kami telah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dalam pertama Korintus 13 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan di bawah perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia
dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, selamat pagi, Shalom. Teks kita atau bagian yang telah kita baca dalam pertama Korintus 13 ayat 1 sampai 13 tentu bukanlah sebuah bacaan yang baru dalam pendengaran dan pemahaman kita sebagai orang-orang percaya. Dalam bingkai tema pelayanan di minggu ini, yaitu bertumbuh dalam kasih. Kita ingin memulainya dengan memulai khotbah ini dengan sebuah cerita supaya kita bisa mengerti dan memahami tentang esensi atau hal yang mendasar tentang kasih itu. Supaya kita juga bisa paham sebenarnya apa yang kita mesti nyatakan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengerti tentang kasih. Suatu ketika ada seorang anak, kira-kira umurnya itu 7 atau 8 tahun begitu, datang dengan secarcik kertas kepada menjumpai ibunya atau mamanya yang sementara memasak di dapur. Dia menyerahkan kertas itu kepada ibunya dan ibunya membacanya. Ada tulisan begini: untuk kegiatan hari ini, yang pertama merapikan tempat tidur, harganya 10.000. Untuk membuang sampah di dapur, harganya 15.000. Untuk menjaga adik ketika ibu sementara masak, harganya 20.000. Seberapa itu? 15 tambah 10 tambah 20 berarti 45. Ya. Dan untuk membantu ibu membersihkan rumah,
harganya 25.000, berapa itu? 50, 60, 70. Jadi lewat kertas itu dia bilang pada dia, mama hari ini mesti kasih dia uang 70.000. Dia merasa bahwa itu cukup menjadi uang jajan ketika dia pergi ke sekolah. Mamanya kemudian mengambil pena atau pensil yang ada di tangannya dan kemudian menulis beberapa catatan penting. Dan kemudian mamanya menyuruhnya untuk membaca kertas yang tadi. Tulisannya begini, untuk 9 bulan di perut mama gratis. Untuk menjaga kakak tiap malam bangun menyusui gratis. Untuk membesarkan dan menyayangi kakak sampai dengan saat ini gratis. Dan untuk memberikan dan mengantar kakak pergi dan pulang sekolah gratis. Ketika anak itu baca tulisan itu, dia walaupun kecil dia terharu dan dia memeluk ibunya. Apa yang mau dibilang dari cerita ini bahwa sesungguhnya kasih itu adalah sebuah tindakan. Jadi kalau orang bicara kasih itu bukan bicara tentang ucapan. Ketika orang membaca tentang kasih, maka di dalam pikirannya itu bukan terlintas apa yang mesti dia katakan, tapi yang paling penting adalah apa yang mesti dia lakukan. Sebab kasih itu bukanlah sebuah retorika, bukan sebuah verbalitas, bukan sebuah permainan kata-kata. Tapi kasih itu adalah merupakan sebuah ungkapan hati yang kemudian keluar dari sebuah bentuk tindakan. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi kasih itu adalah sebuah bentuk tindakan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kita bicara tentang kasih, itu berarti bukan sesuatu yang berorientasi pada diri sendiri, tapi kasih itu adalah sebuah tindakan yang mesti dirasakan, dinikmati dan dialami oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan pentingnya bagi kita dari cerita ini dan bagian bacaan kita pertama Korintus 13 ini. Mengapa Rasul Paulus perlu untuk menasehatkan jemaat di Korintus tentang pentingnya memberlakukan kasih? Jadi sedikit tentang sejarah jemaat di Korintus. Bapak Ibu, jemaat di Korintus adalah sebuah jemaat yang cukup berkembang. Sebagai jemaat di pusat kota pelabuhan, perkembangan jemaat itu sangat pesat. Dan jemaat itu sangat heterogen. Dia terdiri dari berbagai macam latar belakang suku, dari berbagai macam latar belakang bahasa, dari berbagai macam latar belakang kehidupan, karena di situ pusat perdagangan. Jadi kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, kalau daerah-daerah atau kota-kota pusat perdagangan, pasti kota itu cenderung lebih maju daripada kota-kota yang lain karena perputaran uang, peredaran uangnya cukup besar. Oleh karenanya Rasul Paulus menekankan tentang apa itu dan bagaimana jemaat itu mesti hidup dan dibangun di dalam kasih. Sebagai jemaat Kristus atau sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kecenderungannya adalah untuk mengejar hal-hal yang spektakuler. Jadi jemaat itu merasa bahwa kalau kemudian identitas mereka sebagai orang-orang percaya, berarti mereka mesti dapat melakukan hal-hal yang besar. Bisa melakukan mujizat yang besar, mesti bisa berbahasa roh dan segala macam, bisa melakukan penyembuhan dan segala macam. Jadi kecenderungannya adalah orang yang percaya kepada Kristus, mereka cenderung untuk mengikuti dan mengharapkan tentang hal-hal yang besar dalam seluruh kehidupannya. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu ya, kalau orang itu bisa berbahasa roh, dia bisa bicara bahasa roh, itu bukan berarti bahwa dia bisa menguasai berbagai macam bahasa yang ada dalam dunia ini ya. Tapi paling tidak ketika orang berbicara roh itu, maka dia dipenuhi dengan seakan-akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi dia bisa bicara banyak hal tentang orang punya segala hal yang ada dalam dunia ini.
Atau orang yang kemudian memiliki karunia talenta untuk menyembuhkan orang, ya, ada kadang-kadang banyak juga ya pendeta-pendeta ya yang orang cari untuk bisa berobat, ya, buka Alkitab kemudian dapat tahu dia punya inti penyakitnya apa dan segala macam. Atau kalau kita bisa melihat di media-media sosial, banyak pendeta-pendeta yang punya, bukan juga pendeta ya, banyak juga orang-orang yang punya talenta untuk menyembuhkan. Jadi dia satu kali pegang, dia pukul saya langsung kaki itu, orang lumpuh itu bisa jalan, bisa lari dan seterusnya. Jadi kecenderungannya adalah mengejar hal-hal yang besar. Karena apa hal-hal yang besar itu kecenderungan untuk membawa orang menjadi yang merasa diri juga besar. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat itu supaya jangan pikir hal-hal yang besar. Tapi ada hal yang paling penting yang dapat membangun sebuah persekutuan sebagai jemaat Kristus. Ada hal yang kecil saja, yang sederhana saja, yang dapat memberikan sebuah dampak yang besar bagi pertumbuhan jemaat. Ada hal yang kecil yang dapat memberikan sebuah dampak bagi sebuah persekutuan yang bisa terbangun dengan kuat dan kokoh, yaitu kasih. Rasul Paulus menasihatkan pentingnya hidup yang selalu berdasar dan berakar dalam kasih Kristus. Bapak Ibu bisa baca juga ya di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa Paulus menasihatkan jemaat itu supaya bisa dan harus membangun kehidupannya dengan kasih? Atau kenapa kemudian kita semua yang ada di dalam ibadah ini juga mesti betul-betul membangun sebuah kehidupan kita dengan berdasar tentang kasih? Kalau kita membaca Bapak Ibu dari Kejadian sampai Wahyu, ya, kalau kita baca Alkitab dari awal ini sampai akhir, dia punya tema utamanya cuma satu, yaitu tentang kasih. Kasih Allah ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian 3, Allah menyelamatkan manusia dalam sejarah perjalanan kehidupan mulai ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah itu kemudian Abraham dipanggil sebagai bapak orang beriman. Kemudian sejarah perjalanan kehidupan orang-orang Israel ketika mereka berjalan dari Mesir menuju ke Kanaan, semuanya itu hanya bicara tentang kasih Allah bagi kehidupan dunia. Atau ketika juga apa yang Tuhan firmankan lewat para nabi tentang sebuah bentuk pertobatan supaya jemaat itu supaya Israel itu bertobat, itu semua bicara tentang kasih Allah. Atau dalam cerita tentang perjanjian baru ketika Yesus datang ke dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi juga mulai dengan sejarah para rasul sampai dengan Wahyu, langit baru dan bumi yang baru, semuanya itu hanya bicara tentang kasih. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sebenarnya ketong semua ini juga hidup karena kasih. Semungkin ketong ada di pagi ini karena ketong bisa menikmati nafas hidup, kekuatan, kesehatan ini dengan semua yang baik itu karena ketong pun kuat dan ketong pun mampu. Semua itu karena kasih dan anugerah Allah dalam ketong punya kehidupan. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dengan baik dalam pertama Korintus 13 ini, ada satu kata yang diulangi 3 kali dalam bagian awal bacaan kita. Di sini dikatakan ayat pertama dimulai sekalipun, ayat kedua juga bilang sekalipun, dan ayat yang ketiga juga dibilang sekalipun. Ya. Atau dalam bahasa terjemahan hari-hari, kalau Bapak Ibu punya Alkitab terjemahan hari-hari itu dibilang biar apalai. Ya. Biar saya pun karunia bisa berbahasa roh, biar saya bisa bikin berbagai macam mujizat, biar saya bisa bikin apapun dalam dunia ini, tapi kalau saya sempung kasih, semuanya itu percuma dan sia-sia. Semua itu saya ada pengarti dalam kehidupan yang dijalani. Karena apa? Bagi Rasul Paulus, kasih itu adalah kekuatan Allah. Kita bisa baca dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-5.
Atau kalau Bapak Ibu ikuti PA kemarin, ya, dalam bagian bacaan itu dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku. Yesaya 62 ayat 1 dan 2. Jadi sesungguhnya kasih itu adalah sebuah bentuk kekuatan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Karena begitu besar kasih Allah lewat kelahiran Kristus yang kemudian bisa mengubah seluruh kehidupan dunia. Supaya orang bisa memperoleh keselamatan. Makanya Yesus bilang hukum Taurat itu disempurnakan menjadi 2. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Jadi kasih itu adalah merupakan sebuah bentuk kekuatan Allah. Kekuatan yang mampu untuk mengubah kehidupan pribadi, tapi juga mengubah kehidupan jemaat dan mengubah kehidupan banyak orang. Kalau kita pakai bahasa materi PA kemarin dalam Injil Lukas 4, itu adalah energizing. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang mengubah, sebuah tindakan yang dapat mengubah kehidupan. Jadi kalau orang bicara tentang kasih, sesungguhnya orang bicara tentang sebuah tindakan Allah yang mengubah seluruh kehidupan dunia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mempraktekkan dan menghidupi tentang kasih itu? Pertanyaannya ialah bahwa apakah kita semua ini adalah betul-betul orang yang membangun kehidupannya dalam kasih? Belum tentu. Banyak orang yang mengaku dirinya orang percaya, banyak orang yang menyatakan dirinya menjadi pengikut Kristus, tapi apakah dia betul-betul hidupnya dipenuhi dengan kasih? Belum tentu. Sebab ciri utama daripada orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kasih adalah Roh Kudus yang menggerakkan seluruh kehidupannya. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, dan apa yang dia kerjakan, itu semuanya berpusat kepada kekuatan Roh Kudus. Makanya dalam bagian ini ayat yang keempat bilang, kalau orang itu dia berlaku kasih dan hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan menjadi orang yang sabar, maka dia itu menjadi orang yang murah hati, maka dia itu menjadi orang yang tidak cemburu. Cemburu ini sebenarnya dalam artian yang lebih spesifik, yaitu jalus. Ya. Dia tidak kemudian menjadi orang yang memegahkan diri, dia kemudian tidak menjadi orang yang sombong, dia kemudian tidak menjadi orang yang mencari kepentingan sendiri. Jadi orang-orang yang seperti yang dibilang tadi itu ya, suka jalus, sombong, suka memegahkan diri, itu sesungguhnya dalam dirinya tidak ada Roh Kudus untuk menggerakkan hatinya dan hidupnya. Tapi orang-orang yang sabar, murah hati adalah orang-orang yang sesungguhnya menjalani seluruh kehidupannya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan orang memperlakukan kasih itu dasarnya karena peranan Roh Kudus. Karena kalau saya seperti begini, seperti orang-orang politik, ya, kasih sesuatu tapi ada harap imbalan jasa. Atau kalau ketemu memberikan sesuatu, ketemu berharap bahwa nanti besok-besok dia juga bisa kasih ketemu yang lain. Atau kadang-kadang kita mempersepsikan kasih itu seperti ketemu mengail, kasih Tuhan 1000 dalam persembahan ini, nanti harap Tuhan kasih 100.000 di tempat lain. Ya. Itu orang kemudian mempersepsikan kasih, mengharapkan sesuatu. Tapi kasih itu adalah sebuah tindakan tanpa syarat yang lahir dari sebuah kedalaman hati. Dan oleh karena itu sekali lagi dalam ini bilang, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Karena kasih adalah sebuah tindakan yang memberikan dampak kepada kehidupan bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tema ini bertumbuh dalam kasih, hendak mengajarkan seluruh kehidupan kita semua sebagai orang-orang percaya dalam minggu ini, supaya kita betul-betul menjalani seluruh kehidupan kita dengan menekankan kasih. Kasih itu membuat kita tidak memikirkan hal-hal yang besar, tapi kita memikirkan hal-hal yang kecil, tapi bisa memberikan dampak yang besar dalam kehidupan bersama. Ya, dalam bagian terakhir Rasul Paulus bilang pengetahuan itu akan berlalu, tiba ada yang sempurna ya dalam seluruh kehidupan kita. Tapi sesungguhnya kasih itu akan kekal selama-lamanya. Dan Paulus bilang sesungguhnya kita ini bukan lagi menjadi anak-anak. Kita ini menjadi orang-orang yang telah dewasa.
dalam sebuah kehidupan, dewasa di dalam iman, dewasa di dalam seluruh perbuatan, dewasa dalam seluruh tindakan. Dan orang-orang dewasa itu adalah orang-orang yang selalu memberi dirinya untuk selalu dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus. Banyak orang sekarang ini, ukuran kedewasaan itu bukan soal angka, bukan soal usia. Kadang-kadang biar usia su lanjut lai, rambut su putih lai, ya, suba cucu lai, tapi kelakuan masih anak-anak. Ya. Jadi oleh karena itu sebagai orang-orang percaya kita dituntut untuk benar-benar membangun sebuah kehidupan yang dewasa di dalam Tuhan. Dan dewasa di dalam Tuhan itu hidup bukan per diri sendiri, tapi hidup itu mesti juga berdampak bagi orang lain dan selalu menyatakan kasih itu dalam dia punya tindakan yang bisa memberikan dampak kehidupan bersama, membangun keutuhan bersama. Sebab kita ini hidup karena hanya kasih Tuhan. Tidak ada orang yang dapat memegahkan diri dalam seluruh perjalanan hidupnya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita akan dengarkan persembahan pujian vokal grup dari sektor damai.
Kita akan ada dalam pelayanan baptisan kudus. Oleh karena itu orang tua dan saksi diundang berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya hendaklah saudara menyatakan janji saudara dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana ibadah, pengajaran, dan iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak-anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Marilah saudara jemaat kita mengaku iman di hadapan Allah dan manusia bersama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang telah dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Orang tua dan saksi tetap berdiri. Marilah kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenan berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup yang baru yang berkenan kepadamu. Amin. Kami umat
Kita dengarkan persembahan pujian dari vokal grup Los Reni. Los Reni itu artinya sebuah nama ya, Teon negeri dari salah satu negeri yang ada di Waipia, namanya Layeni. Supaya ibu belum tahu lah itu, karena yang nyanyi itu hampir semua orang Layeni, satu keluarga Allah. Kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Saudara-saudara, Kristus telah mati untuk semua orang percaya yang hidup, tidak lagi untuk dirinya.
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihlah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Titiknya
jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian solo dari Yuni Maharap. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
Ibu Bapak, kita akan ikuti pelantikan pengurus Komisi Anak Remaja, Kemitraan, Warga Gereja Senior, dan Media Center. Diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Bapak Sekretaris. Surat keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Doa nomor 06 garing KPTS garing KKA Datar JBD garing D14 garing 02 garing 2025 tentang pengangkatan pengurus Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPM Bukit Doa masa pelayanan 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Bukit Doa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, memberhentikan dengan hormat pengurus Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPM Bukit Doa masa pelayanan 2020-2025 disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian pelayanan bagi Gereja Protestan Maluku. Kedua, mengangkat pengurus Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPM Bukit Doa masa pelayanan 2025-2030 dengan susunan kepengurusan nama-nama terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, pengurus Komisi Kemitraan Laki-laki Perempuan bertugas antara lain: 1. Membantu Majelis Jemaat dalam implementasi keputusan sidang jemaat ruang lingkup kemitraan laki-laki dan perempuan. 2. Bersinergi dengan wadah pelayan laki-laki dan perempuan yang ada di sektor-sektor. 3. Mengorganisir ibadah kemitraan laki-laki dan perempuan dan ibadah gabungan laki-laki dan perempuan. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon 9 Februari 2025, Majelis Jemaat, Ketua Pendeta A.E. Yoris, Sekretaris Penatua G. Saitapi. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Majelis Pekerja Kelas Kota Ambon di Ambon. 2. Yang bersangkutan. 3. Arsip. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Doa tentang pengangkatan pengurus Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPM Bukit Doa masa pelayanan 2025-2030. Susunan dan komposisi. Ketua, Ibu Imelda Marlisa. Wakil Ketua, Bapak Franklin Sohoka. Sekretaris, Ibu Edmi Haumahu. Bendahara, Ibu Nova Likumahwa. Anggota, Ibu Irena Latoyamalo, Ibu M. Lukai, Ibu Wisya Tapilatu, Bapak Robert Sapulete, Bapak Neles Balsala, Bapak Mateo Soisa, Bapak JS Tati Pikalawan, Bapak Thomas Stephen. Ditetapkan di Ambon tanggal 9 Februari 2025, Majelis Jemaat, Ketua Pendeta A.E. Yoris, Sekretaris Penatua G. Saitapi. Keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Doa nomor 7 garing KPTS garing KKA Datar JBD garing D.14 garing 02 garing 2025 tentang pengangkatan pengurus Komisi Warga Gereja Senior Jemaat Bukit Doa masa pelayanan 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Bukit Doa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, memberhentikan dengan hormat pengurus Komisi Warga Gereja Senior Jemaat GPM Bukit Doa masa pelayanan 2020-2025 disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian pelayanan bagi Gereja Protestan Maluku. Kedua, mengangkat pengurus Komisi Warga Gereja Senior Jemaat GPM Bukit Doa masa pelayanan 2025-2030 dengan susunan kepengurusan nama-nama terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, pengurus Komisi WGS bertugas antara lain: 1. Membantu Majelis Jemaat dalam implementasi keputusan sidang jemaat ruang lingkup warga gereja senior. 2. Bersinergi dengan Bakopel dalam menghimpun potensi WGS di sektor-sektor. 3. Mengorganisir ibadah warga gereja senior di jemaat. Keempat, dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Doa nomor 04 garing KPTS garing KKA Datar JBD garing D.14 garing 09 garing 2023 tanggal 24 September 2023
tentang pengangkatan Komisi Warga Gereja Senior Jemaat GPM Bukit Dua masa bakti 2020-2025 dinyatakan tidak berlaku lagi. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 9 Februari 2025. Majelis Jemaat, Ketua Pendeta A.E. Yoris, Sekretaris Penatua G. Saitapi. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon di Ambon. 2. Yang bersangkutan 3. Arsip. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Dua tentang pengangkatan pengurus Komisi Warga Gereja Senior Jemaat Bukit Dua masa pelayanan 2025-2030. Susunan dan kompetisi. Ketua Ibu M. Sokota, Sekretaris Ibu H. Matulesi, Bendahara Ibu C. H. Nanlohi, Anggota Ibu M. Aurima, Ibu M. Apono, Ibu W. Tapilatu, Ibu Ot van Bergen, Ibu Lis Sahertian, Ibu S. Tomasoa, Ibu J. Tatipikalawan, Ibu S. Markus, Bapak A. Jamlai, Bapak Eki Pesulima, Bapak M. Sowisa. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 9 Februari 2025. Majelis Jemaat, Ketua Pendeta A.E. Yoris, Sekretaris Penatua G. Saitapi. Surat keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Dua nomor 08 garing KPTS garing KKA datar JBD garing D.14 garing 02 garing 2025 tentang pengangkatan pengurus Komisi Anak dan Remaja Jemaat GPM Bukit Dua masa pelayanan 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Bukit Dua menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan. Ke-1, memberhentikan dengan hormat pengurus Komisi Anak dan Remaja Jemaat GPM Bukit Dua masa pelayanan 2020-2025 disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian pelayanan bagi Gereja Persekutuan Maluku. Kedua, mengangkat pengurus Komisi Anak dan Remaja Jemaat GPM Bukit Dua masa pelayanan 2025-2030 dengan susunan kepengurusan nama-nama terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, pengurus Komisi Anak dan Remaja bertugas antara lain: 1. Membantu Majelis Jemaat dalam implementasi keputusan sidang jemaat ruang lingkup anak dan remaja. 2. Bersinergi dengan Bakopel dalam rangka pembinaan SNTPI di sektor-sektor pelayanan. 3. Mengorganisir sekolah minggu dan kegiatan TPI di sektor dan jemaat. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 9 Februari 2025, Majelis Jemaat, Ketua Pendeta A.E. Yoris, Sekretaris Penatua G. Saitapi. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon di Ambon, yang bersangkutan 3. Arsip. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Dua tentang pengangkatan pengurus Komisi Anak dan Remaja Jemaat Bukit Dua masa pelayanan 2025-2030. Sunan dan komposisi. Ketua Saudari Tristiwari Y. Sokota, Ketua. Wakil Ketua Ibu Florence Sasue. Sekretaris Saudari Indri Noya. Bendahara Saudari Marce Lukai. Anggota Bapak Ot Sera, Ibu Deltin Nanlohi, Saudari Vivian Melvi Sara Sera, Ibu Ingrid S. Noya, Ibu Yohanas Tin Matakena, Saudari Melia Imelda Matulesi, Ibu Kristi Papilaya, Saudari Leoni Yuda Tenmuri, Ibu Yun Cynthia Tikualo, Saudara Helfri Bright Tikualo, Saudara Novlin R. Parinusa, Saudara Immanuel Wemese, Saudara Israel Labobar, Ibu Olivia Serang, Ibu Lucy Stella Kewe. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 9 Februari 2025, Majelis Jemaat, Ketua Pendeta A.E. Yoris, Sekretaris Penatua G. Saitapi. Surat keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Dua nomor 09 garing KPTS garing KKA datar JBD garing D.14 garing 02 garing 2025 tentang pengangkatan tim media center Jemaat GPM Bukit Dua masa pelayanan 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Bukit Dua menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan. 1. Memberhentikan dengan hormat tim media center Jemaat GPM Bukit Dua masa pelayanan 2020-2025
disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian pelayanan bagi Gereja Protestan Maluku. Kedua, mengangkat tim Media Center Jemaat GPM Bukit Dua masa pelayanan 2025-2030 dengan susunan kepengurusan nama-nama terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, tim Media Center bertugas antara lain: 1. Membantu majelis jemaat dalam berbagai kegiatan terkait dengan pengembangan pelayanan dan data jemaat berbasis digital. 2. Melakukan aktivasi pembaruan data jemaat sesuai konteks unit, sektor, dan jemaat. 3. Melakukan publikasi berbagai kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan lainnya lewat akun media sosial jemaat. Keempat, dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Jemaat GPM Bukit Dua nomor 05-KPTS-DD-14-09-2022 tanggal 25 September 2022 tentang pengangkatan tim Media Center Jemaat GPM Bukit Dua masa bakti 2020-2025 dinyatakan tidak berlaku. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 9 Februari 2025, Majelis Jemaat Ketua Pendeta A.E. Yoris, Sekretaris Penatua GSI Tapi, tembusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon di Ambon, 2. Yang bersangkutan, 3. Arsip. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat GPM Bukit Dua tentang pengangkatan tim Media Center Jemaat Bukit Dua masa pelayanan 2025-2030. Ketua, Bapak Rano W. Manina. Divisi Database Jemaat, Saudara Denrisno A. Sera, Admin Jemaat. Saudara Reinhard Patilemonia, Admin Sektor Diaspora. Saudara Alvaro G. Lukai, Admin Sektor Diakonos. Saudari Indri Noya, Admin Sektor Daud. Saudari Melia I. Matulisi, Admin Sektor Deborah. Saudari Silvanesia Serang, Admin Sektor Damai. Saudara Novlan Parinusa, Admin Sektor De Gristi. Divisi Multimedia, 1. Saudara Indri Noya, Saudari Marcel Lukai, Saudara Leoni Yuda Tenmuri, Saudari Vivian Melvi Sara Cera, Saudari Fikna Van Bergen, Saudari Mona Taubun, Ibu Deltin Nanlohi, Bapak Rio Hitipeu, Saudara Denrisno A. Cera, Saudara Helfri Bright Tikwalu, Saudara Wilon Sokota 12, Saudara Ariel Watimuri. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 9 Februari 2025, Majelis Jemaat Ketua Pendeta A. Yoris, Sekretaris Penatua GSI Tapi. Bagi Bapak Ibu yang nama-namanya sudah disebutkan, dipersilahkan untuk berdiri. Saudara-saudara jemaat, kini akan dilantik pengurus Komisi Anak Remaja, Kemitraan, Warga Gereja Senior, dan Media Center sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat keputusan. Dengarlah kini beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban. Jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah tindakan kenyataan Allah dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada setiap anggota jemaat dengan karunia yang berbeda-beda oleh roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. Ingatlah akan firman Tuhan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah sekarang di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya,
Saudara mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah yang telah berkenan memanggil saudara-saudara dan menjadikan saudara-saudara selaku pengurus komisi anak remaja, pengurus komisi kemitraan laki-laki perempuan, pengurus komisi warga gereja senior, tim media center? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk melaksanakan tugas dengan jujur, tabah, dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka kepada pimpinan Roh Kudus? Ketiga, apakah saudara bersedia menjadi pengurus komisi anak remaja, kemitraan laki-laki perempuan, warga gereja senior, dan media center dalam Jemaat GPM Bukit Doa Klasis Kota Ambon yang berada dalam ikatan oikumenes dengan gereja-gereja di segala tempat dan sepanjang sejarah ini? Apakah saudara-saudara berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara kepada Alkitab yang mengandung kebenaran firman Tuhan? Apakah jawabmu, pengurus anak remaja, pengurus komisi kemitraan, pengurus komisi warga gereja senior, tim media center, masa pelayanan 2025-2030? Berdasarkan pengakuan saudara, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus komisi anak remaja, pengurus komisi kemitraan laki-laki dan perempuan, komisi warga gereja senior, dan tim media center di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah berkenan memanggil dan menetapkan saudara-saudara dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Karuniakanlah Roh-Mu memimpin mereka dalam gereja-Mu di sini, agar mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam menunaikan tugas mereka masing-masing. Kiranya mereka menjadi berani, jujur, dan setia dalam menyaksikan nama-Mu melalui pelayanan kepada sesama manusia dan alam ciptaan-Mu. Karena itu kami mohon berkat-Mu. Allah yang Maha Kuasa mengaruniai saudara-saudara dengan damai sejahteranya, supaya saudara-saudari jujur dan setia dalam tugas pelayanan-Mu. Amin. Tuhan penyelamat, Raja dan junjunganku, jadikan aku saksi setiamu, memberitakan kebenaran cinta kasih-Mu yang telah selamatkan jiwaku. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Roh Kudus kiranya memenuhi hatiku, jadikan aku saksi setiamu untuk melaksanakan amanah agung-Mu, jadi saksi kebesaran-Mu. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara silakan duduk. Kita menyatu di dalam doa syafaat
dan akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena seluruh kasih dan kebaikan-Mu yang telah memperkenankan kami untuk ada di pagi jelang siang dalam seluruh tanggung jawab untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami datang dalam seluruh keberadaan diri kami, baik sebagai keluarga orang tua, sebagai suami istri, maupun juga sebagai anak-anak. Doa dan harapan kami supaya ibadah ini akan betul-betul menjadi berkat bagi kami semua, baik sebagai peserta ibadah, sebagai pendukung-pendukung kebaktian. Kami berdoa minta supaya seluruh tugas-tugas tanggung jawab yang telah kami jalankan dalam seluruh panggilan-panggilan pelayanan kami di pagi ini, semuanya itu akan berbuah dan membuat kami hidup bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Bagi kami sebagai pendukung ibadah, tapi juga bagi kami semua sebagai peserta, bagi anak-anak yang hari ini dibaptis, orang tua saksi, tapi juga bagi seluruh pengurus komisi dan media center yang hari ini dilantik. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk tugas-tugas tanggung jawab kami ke depan. Seluruh perjalanan pergumulan kehidupan kami masih terbentang jauh. Dan oleh karena itu kami mendoakan seluruh kehidupan anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, ataupun juga ketika sementara ini sebagai anak-anak, sebagai suami istri, kami masih tetap terus bergumul untuk kepentingan-kepentingan kehidupan kami, untuk pekerjaan-pekerjaan kami ke depan. Kami minta supaya Tuhan buka jalan, agar apa yang terbaik bagi seluruh kehidupan anak-anak kami, tapi juga bagi seluruh kehidupan keluarga kami, semuanya bisa terpenuhi. Kami berdoa kepada kami sebagai suami istri, sebagai orang tua, Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus dan hikmat, supaya kami dapat melakukan yang terbaik bagi seluruh kepentingan kehidupan keluarga. Suami istri, kami diberikan Roh Kudus dan hikmat dalam membangun dan menata seluruh kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Demikian juga dengan orang-orang tua kami yang lanjut usia, orang-orang yang telah memasuki masa-masa pensiun atau purna bakti. Tuhan tolong mereka semua supaya hidup mereka tetap diberikan kekuatan untuk menjadi sombar bagi seluruh kehidupan keluarga, anak-anak, cucu-cucu cece yang ada. Berkati juga seluruh kehidupan jemaat kami dengan segala macam profesi, dengan segala macam pekerjaan, dengan segala macam usaha. Segala sesuatu yang mereka lakukan dan kerjakan untuk kepentingan kehidupan keluarga, biarlah diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang sakit di rumah sakit, di rumah-rumah, Tuhan jamah seluruh kehidupan mereka supaya mereka memperoleh kekuatan, pemulihan dan kesembuhan. Ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, kami taruh seluruh kehidupan mereka di dalam cinta kasih dan seluruh kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mendoakan seluruh agenda-agenda pelayanan kami ke depan, persidangan jemaat yang akan berlangsung di tanggal 16 Februari, demikian juga dengan persidangan klasis di tanggal 23 Februari. Tuhan berkenan memberkati seluruh agenda-agenda iman ini, supaya kami semua baik sebagai panitia, sebagai peserta, tapi juga semua sebagai warga jemaat yang ada di klasis ini, Tuhan Yesus, kami semua dapat mendoakan dan mensukseskan seluruh agenda-agenda pelayanan gerejawi ini sebagai cara Tuhan untuk menolong kami dalam seluruh tugas-tugas tanggung jawab pelayanan kami ke depan. Kami berdoa bagi semua orang yang kami kasihi yang tidak bersama-sama dengan kami karena pekerjaan, karena pendidikan, karena masa depan, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, jaga lindungi mereka selalu, pimpin mereka semua Tuhan. Biarlah kekuatan dan keselamatan selalu menjadi milik mereka dalam seluruh kehidupan ini yang mereka jalani. Ya Tuhan, kalau ada dalam diri kami, dalam hidup kami semua yang mengambil bagian di dalam ibadah ini, tindakan kami, sikap kami, tutur kata kami, perbuatan-perbuatan kami yang tidak mencerminkan kuasa Roh Kudus, yang bertentangan dengan seluruh kehendak dan kuasa-Mu ya Tuhan, kami mohon Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami membawa seluruh kehidupan kami
dan membawa seluruh kehidupan jemaat ini, bahkan membawa seluruh kehidupan kami semua yang ada dalam ibadah ini. Semoga memasuki usbu yang baru, Tuhan akan terus pegang tangan kami, jaga dan kawali setiap langkah-langkah hidup kami. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kami berkata demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umatnya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia. Untuk tugas tanggung jawab itu terimalah berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Jemaat silakan duduk, kita ada dalam doa syukur. Doa syukur selesai, atau semua punya selamat hari Minggu, selamat hampir memasuki siang ini, dan shalom.